Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang sama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-116 sampai dengan ayat ke-119 dari surah ke-11 yaitu surah Hud. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, dan kesabaran dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati dalam beberapa ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak beberapa pesan yang kita dapati dalam ayat-ayat yang kita baca kemarin. Semoga atas sesuatu yang telah kita dapatkan menjadi jelas karenanya, semoga Allah mantapkan kejelasan itu dan Allah terus berikan kesan yang semakin mendalam. Namun semoga pula dengan kita mengulang kembali memperhatikan ayat-ayat ini, boleh jadi terdapat sesuatu yang belum kita dapati, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat menelusurinya pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui ayat ke-110 sampai dengan ayat 115 yang telah sama-sama kita baca, Allah menyampaikan firman-Nya, kami telah memberikan kitab kepada Musa, tetapi mereka berselisih tentang itu. Kalau tidak karena sebuah firman dari Tuhanmu yang sudah mendahului, niscaya sudah diputuskan hukuman antara mereka, dan mereka masih ragu tentang itu. Dan sungguh Tuhanmu akan membalas segala perbuatan mereka. Ia mengetahui pasti apa yang mereka kerjakan. Maka bertahanlah engkau seperti yang diperintahkan kepadamu, dan barang siapa bertaubat bersamamu, janganlah engkau melanggar aturannya. Sungguh dia mengetahui segala yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada mereka yang melakukan kejahatan, supaya kamu tidak disentuh api neraka, dan tak ada pelindung bagimu selain Allah. Kemudian kamu tidak akan ditolong. Dan dirikanlah sholat pada kedua ujung hari dan mendekati malam hari. Segala perbuatan baik menghilangkan yang buruk. Itulah peringatan bagi mereka yang ingat akan Tuhannya. Dan tabahlah, karena sungguh Allah tidaklah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang kita baca pada hari kemarin, semoga semakin Allah memberikan ilmu kepada kita semuanya, maka semakin runduk hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak menjadikan setiap tambahan pengetahuan kita menjadi alasan pula untuk kita mempertentangkan dan menghadirkan perselisihan di dalam kehidupan ini. Dan semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bertambahnya pengetahuan kita, semoga semakin mantap pula hati kita. Bukan sebaliknya, dengan semakin bertambah pengetahuan, semakin bertambah pula keraguan di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari mendapatkan ataupun memperoleh ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak barokah. Maka kita memohon kepada Allah agar setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah ilmu yang barokah, yang menghantarkan kebenaran, semakin meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah maha visioner, Allah tahu persis bagaimana kualifikasi kita semuanya selaku hamba yang telah diciptakannya. Maka Allah pun menyadari bahwa betapa lemah dan bodohnya sesungguhnya kita, sehingga tidak terlepas pula kita di dalam perjalanan kehidupan ini melakukan perbuatan dosa dan noda yang tidak Allah sukai ketika kita melakukannya.
namun Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah mengingatkan kepada kita untuk terus bertahan dan berjuang dalam kebenaran dan kebaikan. Seraya pula kemudian Allah pun menyampaikan pesan kepada kita untuk tiada henti menyampaikan permohonan ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyadari bahwa kita telah melakukan perbuatan dosa yang sesungguhnya akan sangat memalukan bagi diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya pesan-pesan untuk terus istiqomah kita di dalam melaksanakan sholat dan kemudian mengambil dan memahami esensi daripada setiap gerakan ucapan yang kita lakukan di dalam sholat, termasuk doa-doa dan ayat-ayat yang kita baca di dalamnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa menyadari banyak sekali kesalahan dan kebodohan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, maka selain kita diminta untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah meminta agar kita mengiringi setiap perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan itu dan kemudian kita menyadari serta menyesalinya, maka Allah meminta kita mengiringinya dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan kebaikan. Nah, hal inilah yang mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu, apabila kita memiliki semangkuk air yang kelam dan hitam itu, maka yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak air yang jernih di dalam mangkuk itu agar kemudian secara perlahan dan pasti, maka air yang terdapat di dalamnya pun akan semakin jernih, dan kemudian sampai dengan kejernihan yang hakiki. Dan pada akhirnya Allah pun mengingatkan kepada kita semuanya, begitu banyaknya di dalam Al-Quran Allah menyampaikan pesan kepada kita semuanya untuk bersabar dan tabah menghadapi ujian ini. Dikarenakan sesungguhnya pada hakikatnya merupakan sebuah keniscayaan, ujian akan selalu dihadirkan kepada kita setiap saat. Dalam setiap satuan waktu terkecil pun boleh jadi kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya di dalamnya terdapat ujian-ujian. Dan ketika kita menyadari bahwa hidup ini sesungguhnya adalah ujian, maka tiada lain yang perlu kita lakukan adalah beristiqomah, memastikan kita mendapatkan petunjuk pada jalan yang benar, dan berupaya kita hanya berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kehati-hatian kita, berhati-hati di dalam keputusan yang kita ambil, berhati-hati di dalam lisan kita, dan berhati-hati dalam sikap dan perbuatan kita, agar tidak menjadi di kemudian hari kita menyesal ketika kita salah di dalam mengambil keputusan ataupun sikap dan perilaku di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalnya kita perhatikan benar dari ayat-ayat yang telah kita baca kemarin, bahwa kalau misalnya kita mendapati dalam kehidupan sehari-hari, bahwa betapa telatennya dan penuh kasih sayangnya seorang ibu kepada putra dan putrinya, dan bahkan boleh jadi kita pun merasakan sendiri, walaupun kita sudah tua seperti ini, dan boleh jadi anak kita sudah dewasa secara fisiknya, dan boleh jadi pengetahuannya pun lebih banyak daripada apa yang kita punya. Namun tetap saja fitrah yang Allah berikan kepada setiap sanubari kedua orang tua ingin sekali terus memberikan nasihat, ingin terus berupaya agar benar-benar putra-putrinya berada dalam koridor terbaik di dalam kehidupannya. Maka apabila sebagai seorang ayah ataupun seorang ibu saja kita memiliki kesabaran yang demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala As-Sabur, Allah yang Maha Sabar, maka itulah yang kita dapati dalam ayat-ayat yang telah kita baca kemarin. Allah terus menggiring kita agar kembali kepada jalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi dan meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kini baiklah Bapak dan Ibu, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merunduk semerunduk-merunduknya, serta kita berharap semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat terbaru yang kita baca di pagi hari ini. Namun tentunya bukannya sekedar kita memohon agar kita diberikan kemudahan dan pencerahan melalui ayat-ayat ini, namun semoga Allah benar-benar berikan kesan yang sangat mendalam, dan semoga Allah menjadikannya sebagai petunjuk, hidayah, serta hikmah bagi kita semuanya, agar benar-benar menjadi lentera penerang jalan bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita ke depan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilam mimman anjayna minhum. Kenapa tidak ada generasi-generasi sebelum kamu, orang-orang yang berkepribadian yang kuat, yang mau melarang perusakan di muka bumi ini, kecuali sebagian kecil dari mereka yang kami selamatkan. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Tetapi mereka yang zalim hanya memperturutkan kenikmatan hidup dunia, dan mereka itulah orang yang berdosa. Ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan menghancurkan negeri-negeri ataupun umat karena satu kezaliman, padahal penduduknya melakukan kebaikan. Ayat ke-118. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Jika Tuhanmu menghendaki, pasti Ia jadikan umat manusia satu bangsa, tetapi mereka tidak akan juga berhenti bertengkar. Ayat terakhir, ayat 119. Illa marrahima rabbuk, kecuali mereka yang telah mendapatkan rahmat dari Allah. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Ia menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan firman Tuhanmu berlaku, akan kuisi neraka dengan jin dan manusia bersama-sama semuanya. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Di dalam ayat ke-116 pada pagi hari ini, kita bisa mendapati bahwa bagaimana para ulama dan mufassir menggambarkan kata awal di dalam ayat ini, falaula, seandainya. Dan kita ingat bahwa bagaimana ketika guru kita menjelaskan pada waktu itu bahwa apa yang disajikan di dalam ayat ini adalah merupakan pengandaian, namun pengandaian itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin lagi terjadi. Di mana disebutkan di dalam ayat ini bahwa sebagian besar daripada orang-orang yang berkepribadian yang kuat itu, mereka tidak mampu menggunakan segala kekuatannya, segala pengetahuannya untuk mencegah terjadinya kemungkaran di muka bumi ini. Namun, dikecualian bahwa hanya sebagian dari mereka. Nah, hal ini boleh jadi mengingatkan kepada kita semua, Bapak dan Ibu. Saya ingin mengatakan hal ini kepada diri saya dan setiap kita bersama-sama merenungkan akan hal ini. Boleh jadi di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, kita merasa lebih mudah di dalam menganjurkan seseorang itu untuk berbuat baik di dalam kehidupannya. Tetapi kita akan berpikir keras dan bahkan boleh jadi tidak berani kita untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya larangan ataupun mencegah seseorang itu di dalam melakukan kemungkaran di dalam kehidupannya. Padahal sesungguhnya kalau saat kita memperhatikan misi yang Allah berikan kepada kita semuanya, bukan hanya sekedar amar ma'ruf, yaitu menyuruh orang berbuat kebaikan, tetapi juga sesungguhnya misi kita dalam kehidupan ini adalah nahi mungkar, adalah melarang dan mencegah seseorang ataupun sekelompok orang itu di dalam melakukan kemungkaran yang notabene
akan merugikan dirinya sendiri, merugikan orang-orang yang berada di seputarnya dalam radius terkecilnya sampai dengan radius terbesarnya yang relevan pula terhadap seberapa besar amanah yang dititipkan kepadanya. Maka kita bisa mendapati di dalam ayat ini bahwa bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya, disebutkan di dalam ayat ini adalah generasi-generasi. Dan artinya menggambarkan pula dalam gambaran ayat ini, ketika kita mendapati yanhauna anil fasad, yaitu melarang terjadinya perusakan di bumi ini, maka bentuk kata yang disajikan di dalam ayat ini menggambarkan sesuatu yang sedang dan akan terus berlangsung di dalam kehidupan ini. Maka sesungguhnya kalau seandainya kita perhatikan benar bahwa yang menjadi awal ataupun menjadi asbab daripada terjadinya kerusakan di muka bumi ini bukan hanya dikarenakan kehadiran orang-orang yang melakukan kezaliman kepada dirinya dan kepada orang-orang yang berada di seputarnya, ataupun kepada masyarakatnya, kepada bangsanya, dan kepada negaranya, tetapi juga hal ini dipengaruhi dikarenakan terdapat orang-orang baik yang mereka berdiam diri, tidak melakukan tidak melakukan pencegahan, tidak melakukan pelarangan, penghalangan terhadap perbuatan-perbuatan yang notabene melakukan kerusakan di muka bumi ini. Baik kerusakan secara fisik sebagaimana halnya yang kita dapati bahwa bagaimana terjadinya penggundulan hutan yang luar biasa di negeri kita tercinta ini, maupun pengerusakan-perusakan yang tidak bersifat alam semesta tetapi pengerusakan-pengerusakan kepada generasi-generasi yang akan datang. Nah, inilah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, bahwa betapa sesungguhnya fitrahnya di dalam kehidupan suatu kaum itu hanya sedikit mereka yang berani mengatakan hal-hal dalam upaya melakukan pencegahan dan penghalangan terhadap kemungkaran ataupun kerusakan di muka bumi ini. Memang kalau seandainya kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu, kita lebih memilih menyampaikan hal yang baik-baik. Tetapi kadangkala untuk menyampaikan pelarangan, memberitahu dan mengkoreksi itu, kita merasa bahwa besar sekali resikonya. Resiko yaitu dengan terjadinya penolakan ataupun penyerangan dan penentangan daripada orang-orang yang kita nasihati itu. Padahal sesungguhnya inilah yang didapati dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi dan rasul dan orang-orang yang betul-betul istiqomah dalam iman dan Islamnya, bahwa mereka betul-betul istiqomah melaksanakan misi amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Walaupun konsekuensi yang dihadapi oleh mereka dengan melaksanakan misi nahi mungkar itu membuat mereka terkucilkan boleh jadi, atau mereka juga mendapatkan konsekuensi lainnya, baik bersifat kata-kata, penghinaan, ataupun boleh jadi sampai melakukan penyerangan secara fisik kepada mereka. Nah, boleh jadi hal ini kita bisa mendapati dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun sebagaimana digambarkan dalam sejarah perjuangan para nabi dan rasul. Namun itulah yang kita dapati sebagaimana Allah menggambarkan begitu jelas dan begitu banyaknya bagi kita semuanya dalam peristiwa peperangan Badar, peperangan Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang lainnya yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa keyakinan begitu kuat dalam melaksanakan misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi mereka hinaan-hinaan yang didapatkan dan bahkan serangan-serangan ataupun dibunuh sekalipun tidak menjadi sebuah kekhawatiran bagi mereka semuanya. Nah, maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama kini kita merenung ke dalam diri kita sendiri. Mungkin kita memulainya dari keluarga kita saja, bahwa betapa banyak dan seberapa berani kita menyampaikan pesan-pesan di dalam betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Memang boleh jadi kadang-kadang menyadari bahwa resiko daripada menyampaikan nahi mungkar ini begitu berat kadangkala, membuat kita lebih baik berdiam diri. Padahal sesungguhnya dengan kita berdiam diri tanpa sedikit pun terdapat ikhtiar di dalamnya, minimal kita bisa mendoakannya, maka boleh jadi kita termasuk dalam kategori apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meminta kepada kita semuanya apabila terjadi kemungkaran di dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang tidak baik,
maka kita harus melakukan ikhtiar, melakukan perubahan di dalamnya. Maka perubahan pertama adalah kita melakukan dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan kapasitas kita. Namun apabila kita tidak memiliki kapasitas ataupun kekuatan untuk mencegah terjadinya hal yang demikian, maka kita diminta untuk menggunakan lisan kita menyampaikannya. Namun apabila ternyata hal ini pun tidak berani kita di dalam melakukannya, maka Rasulullah SAW menyampaikan, maka bencilah perbuatan itu, walaupun dalam keadaan diam, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Maka betapa sesungguhnya melalui apa yang disajikan oleh Allah di dalam ayat ke-116 dan dari apa yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya seorang muslim atau muslimah, seorang mukmin atau mukminah itu harus jelas prinsip di dalam kehidupannya, antara yang baik, antara yang buruk itu. Tentunya yang baik kita anjurkan, dan yang buruk kita berupaya pula melakukan perbaikan ataupun pencegahan di dalamnya. Namun mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah ampuni apabila kita termasuk dalam kategori orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Boleh jadi kita memiliki pengetahuan, boleh jadi kita memiliki kekuasaan, kita boleh jadi kita memiliki kekayaan, atau kita memiliki segala sesuatu kekuatan yang sesungguhnya berpotensi bagi kita untuk melakukan perubahan, untuk menuju ke arah kebaikan di dalam kehidupan kita, namun kita tidak melakukannya. Dan semoga Allah lindungi kita dari azab atau hukuman yang diberikan kepada kelompok kaum yang dimana di dalamnya terdapat orang-orang yang baik yang tidak berbuat apa-apa. Dan begitu pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah mengingatkan pula kepada kita semuanya, wa maka narabbuka lihulikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan menghancurkan negeri-negeri atau umat karena satu kezaliman, padahal penduduknya melakukan kebaikan. Maka kita menjadi teringat atas apa yang kita dapati di dalam ayat ke-114 yang kita baca kemarin. Segala perbuatan baik menghilangkan yang buruk. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama kita memperbanyak amal-amal kebaikan kita di dalam kehidupan ini, terutama di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menyelamatkan bangsa kita semuanya. Dan pada ayat 118 Allah mengingatkan pula bagi kita semuanya betapa mudahnya sesungguhnya bagi Allah untuk menjadikan satu umat saja. Dan hal ini mengingatkan kepada kita semuanya atas apa yang Allah sajikan bagi kita di dalam surah ke-32, dalam surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya, tetapi telah ditetapkan perkataan ataupun ketetapan dariku. Pasti aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah mengingatkan kita semuanya bahwa bagaimana Allah mengingatkan kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa hidup ini adalah merupakan sarana yang Allah hadirkan, ujian-ujian, cobaan kepada kita semuanya untuk Allah bisa menseleksi siapa yang terbaik di antara kita di dalam menyikapi setiap ujian yang telah diantarkan di dalam kehidupannya. Allah tegaskan di dalam ayat ini sebagaimana kita bisa mendapati para malaikat. Para malaikat tidak diberikan pilihan oleh Allah kecuali hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun tidak demikian halnya kepada umat manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa kepada setiap diri manusia Allah berikan potensi untuk kita berbuat kebaikan atau kita berbuat keburukan. Qad aflaha man tazakka. Maka Allah memuji di sini, maka beruntunglah bagi siapa yang mensucikan jiwanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama kita bisa mendapati bagaimana kasih sayang Allah dihadirkan untuk kita semuanya. Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum.
Di dalam akhir ayat ke-118 Allah menyampaikan, tetapi mereka tidak akan juga berhenti bertengkar. Sebagaimana kita dapati dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu, boleh jadi dalam skala besar terjadi permusuhan antar bangsa. Tetapi ketika kita mengerucut lebih detail lagi, dalam kehidupan satu bangsa pun tetap saja terjadi permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dan bahkan kita dapati bahwa dalam satu suku pun terjadi pula permusuhan-permusuhan itu. Dan bahkan ketika kita mengerucut lebih kecil lagi ke dalam kehidupan keluarga, sebagaimana Allah pun menggambarkan berawal dari putra Nabi Adam alaihissalam, bagaimana antara Habil dan Qabil pun terjadi pula permusuhan dan pertengkaran itu. Maka boleh jadi hal ini kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana dalam kehidupan keluarga pun boleh jadi dalam perjalanannya terdapat pula pertengkaran ataupun permusuhan-permusuhan itu. Dan bahkan ketika tidak mendapatkan keistiqomahan di dalamnya, tidak bersabar di dalamnya, bukankah begitu banyaknya kita bisa mendapati dalam kehidupan ini, maka silaturahim itu pun terputus karenanya. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa inilah merupakan keniscayaan dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak benar-benar bisa menyikapinya dengan baik, maka boleh jadi yang dilihat hanyalah perbedaan-perbedaan semata. Tetapi Allah sebutkan pengecualian di dalamnya, illa marrahima rabbuk, yaitu kecuali mereka yang telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah ia menciptakan mereka. Maka mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Allah memberikan potensi kepada kita semuanya, dan di sisi lain Allah pun memberikan peluang kepada kita. Apabila kita dan hal ini Bapak Ibu sekalian mengingatkan kita kepada salah satu hadis Rasulullah SAW. Apabila kita berikhtiar berupaya mendekati Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Dan apabila kita berupaya dan berikhtiar mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepada kita satu depa. Dan apabila kita berjalan menuju Allah, maka Allah pun akan berlari menyongsong kita semuanya. Maka tiada lain yang perlu kita sama-sama saling mengingatkan Bapak dan Ibu, terutama kepada setiap diri kita masing-masing adalah bagaimana kita menjadikan sisa-sisa perjalanan kehidupan kita ini, dan kehidupan adalah perjalanan mendaki menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus ingat bahwa di balik perjuangan itu Allah akan menjanjikan, Allah akan menghadirkan kemudahan bagi kita semuanya, dan itulah yang selalu kita ulang di dalam forum ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah hadirkan begitu banyak kemudahan di dalamnya. Maka semoga Allah berikan kesabaran, kekuatan bagi kita bahwa ketika kita merasa sulit di dalam langkah ini, maka jangan dilihat sulitnya, tetapi lihatlah bahwa bersama sulit itu akan terdapat kemudahan yang luar biasa. Dan bukankah telah kita buktikan sendiri dalam kehidupan ini, ketika kita bersabar, Bapak dan Ibu sekalian, bersabar di dalam menjaga lisan kita, bersabar di dalam menjaga sikap kita, maka Allah hadirkan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya ketika kita tidak mampu mengontrol emosi kita, tidak bisa mengendalikan keinginan-keinginan sesaat kita, bukankah pada akhirnya akan menghadirkan penyesalan yang luar biasa. Maka sesungguhnya bagaimana kita bisa mendapati, Allah menggambarkan kepada kita sesungguhnya para penghuni di neraka itu yang utama mereka sesalkan adalah rasa sesal kenapa mereka tidak melakukan perbuatan kebaikan di dalam kehidupan ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya dapat memperhatikan atas apa yang Allah sampaikan pula di dalam surah As-Sajdah. Ayat ke-14, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa kemudian Allah menggambarkan innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita mendapati bahwa selalu saja Allah menghadirkan
ketika Allah menyampaikan peringatan kepada kita semuanya mengenai bencana, mengenai azab yang bisa dihadirkan kepada setiap umat dan anak manusia, maka Allah memberikan jalan keluarnya untuk kita bisa terhindar dari hal yang demikian. Itulah yang kita dapati dalam ayat ke-15 pada surah As-Sajdah ini. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang yang apabila diperingatkan dengan ayat dengannya, yaitu ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidaklah menyombongkan diri. Nah, kalau seandainya kita memperhatikan ayat ini, Bapak dan Ibu, perlu kiranya kita merenung ke dalam diri sendiri. Bukankah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya kita dapati dalam ayat-ayat yang kita baca, tetapi juga bisa kita dapati dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sikap kita? Apakah ketika kita mendapatkan peringatan-peringatan itu, yang sesungguhnya tidak akan mungkin peringatan itu disampaikan oleh orang-orang yang mencintai kita, kalau bukan bentuk kepedulian dan bentuk dan ekspresi kecintaannya. Namun seringkali kita salah dalam menyikapinya, sehingga seakan-akan kritisi yang dihantarkan kepada kita seakan-akan merupakan sebuah penghinaan ataupun hukuman untuk kita. Padahal sesungguhnya di balik kritisi, itulah sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang hakiki yang disampaikan. Karena pada hakikatnya, tidak semua orang berani menyampaikan kritisi kepada kita kalau bukanlah orang terdekat kita. Dan saya jadi teringat sekali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hanya sekedar sebuah renungan saja. Saya pernah membaca dalam satu artikel yang mengatakan pada waktu itu, kenapa Margaret Thatcher mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri ketika itu. Beliau menyampaikan, ini saat-saat saya harus mengundurkan diri dikarenakan kehancuran sudah hadir di depan mataku dan indikasi-indikasi itu sudah terlihatkan. Ketika ditanyakan kepadanya, apakah hal itu? Dikarenakan tidak ada lagi orang yang berani memperingatkanku, tidak ada lagi orang yang berani menyalahkanku, dikarenakan begitu kuat dan besarnya kekuasaan yang aku miliki pada saat ini. Maka inilah saatnya aku harus mengundurkan diri dari jabatan ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa sesungguhnya kalau kita memperhatikan hal ini, bukan kita berbicara mengenai keyakinannya, tetapi ini adalah salah satu bentuk kearifan, kesadaran akan diri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan perlindungan secara hakiki, perlindungan di dunia dan akhirat. Semoga kita menyikapi dengan lebih arif lagi setiap peringatan ataupun hal-hal yang dinasihatkan datang dari orang-orang yang berada di seputar kita. Mudah-mudahan Allah hadirkan kesabaran bagi kita semuanya. Nah, kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana sikap orang yang demikian. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan penuh harap pula. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang Allah sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang kita dapati dalam kehidupan ini, kalaupun hal itu adalah merupakan sebuah anugerah, dan kalau sana itu anugerah adalah merupakan refleksi ataupun ganjaran dari kebaikan yang kita lakukan, maka Allah menyampaikan dalam ayat ke-17 ini bahwa itu baru icip-icip sesungguhnya. Namun Allah masih banyak sekali menyembunyikan ganjaran yang akan diberikan kepada kita semuanya. Hal ini sesungguhnya Allah hadirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Bapak dan Ibu mencintai seseorang, maka Bapak dan Ibu akan memberikan sesuatu yang akan memberikan surprise kepadanya. Semakin cinta kepada seseorang, maka semakin ingin pula kita memberikan surprise kepadanya. Bukankah surprise yang kita berikan itu adalah sesuatu yang tidak disangka? Berbeda halnya ketika kita bekerja misalnya, bekerja pada sebuah instansi. Kita sudah tahu bahwa berapa gaji akan kita terima pada bulan itu. Berapa jumlahnya, pada tanggal berapa kita harus menerimanya.
Itu adalah transaksional, transaksi antara kita dengan korporasi itu. Tetapi kalau saat kita betul-betul bisa membangun cinta, maka kita akan mendapatkan surprise yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tidak akan mungkin kita bisa memberikan sesuatu yang tidak terdapat di dalam program kerja itu kalau bukan dikarenakan cinta. Nah, inilah Bapak dan Ibu, kalau saat dalam kehidupan manusia saja kita bisa merasakan dan bisa memberikan surprise itu, mendapatkan ataukah memberikan surprise, maka apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka boleh jadi sesungguhnya apa yang kita dapati di dalam kehidupan ini adalah merupakan bagian pula dari balasan Allah atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta Allah melampaui segala cinta yang dihadirkan di dalam kehidupan ini. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang kita dapati pada pagi hari ini, mudah-mudahan atas segala kekurangan dan keterbatasan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila setiap terdapat kebaikan dan kesan mendalam dari ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, semoga Allah kokohkan hal itu untuk menjadi bagian dari petunjuk hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan semakin kita menelusuri ayat ini, dan semakin kita merenung dan menelisik ke dalam diri dan jiwa, maka semakin kita merasa bahwa betapa kurangnya sesungguhnya atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, di tengah kehidupan kita yang diselimuti dengan kasih sayang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Semoga Bapak dan Ibu dengan kita saling mengaminkan dan berhimpun kita setiap pagi seperti ini, semoga Allah mengabulkan doa kita semuanya. Allah bimbing kita, Allah bersihkan hati kita, Allah jaga lisan kita, sikap dan perbuatan kita, agar perjalanan kehidupan kita ke depan semakin indah. Indah bagi diri pribadi, indah bagi orang-orang berada di seputar kita, dan indah pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya kecuali hanya atas apa yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu. Inilah yang dapat kita sama-sama telusuri pada pagi hari ini. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa dan kesalahan kita, maksiat yang kita lakukan kepada Allah di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dan semoga pula melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah semakin membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.